Shalom saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Richard Surinta hadir untuk memberkati saudara. Anda berada di sahabat Richard Surinta dalam program I Believe in Myself. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya serta share. Hari ini kita mau bicara tentang dahsyatnya mengucap syukur. Ayat yang seringkali saudara sudah berulang-ulang mengatakannya. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah melakukan ucapan syukur itu? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena dengan kita mengucap syukur, yang pertama kita percaya bahwa dengan iman Tuhan itu pasti memelihara kita. Yang kedua, kalau kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan yang ketiga, kita mengucap syukur, kita yakin bahwa dalam kehidupan kita, kita tidak pernah akan berkekurangan. Kita percaya bahwa mengucap syukur itu dahsyat. Saya pernah ketemu dengan seorang teolog Indonesia yang ternama, Pendeta Dr. K. Dharma Putra. Dia mengatakan begini, Pendeta Richard, kalau kita mengucap syukur dalam setiap persoalan, maka kita akan melihat banyak berkat dalam hidup. Tapi sebaliknya, kalau kita bersungut-sungut di dalam kehidupan penuh masalah, maka itu akan memberatkan hidup kita. Ini yang ada di padang gurun, di mana orang Israel, mereka seringkali berseru kepada Tuhan, minta makan, minta minum, minta kebutuhan. Tapi ketika Tuhan memberi, mereka lupa bahwa itu dari Tuhan. Kristen yang mengucap syukur, level hanya di mulut saja, sebatas ucapan saja, service, ya, pintar menyanyikan lagu-lagunya, pintar ngomong sama orang, pintar bilang, kita harus mengucap syukur, kita harus pandai berterima kasih. Kalau ngomong mantap. Ini adalah mereka yang selalu memperoleh syukur ketika ada berkat. Orang-orang pada tingkatan ini akan sering mengadakan syukur. Kita pangkat sonai, jadi marilah kita bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, seringkali level ini adalah orang-orang yang melakukan ucapan syukur ketika ada berkat. Dan Kristen level ini adalah mereka bisa mengambil hikmat dari setiap masalah yang mereka hadapi. Orang yang telah menjadi syukur. Jadi budaya mereka adalah budaya syukur dalam menjalani kehidupan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita ada dalam level yang keempat dan yang kelima, secara total kita harus mampu melihat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memberkati. Orang yang level kelima ini, dia selalu tahu bahwa ketika berkat ada, ketika mujizat nanti satu saat datang, itu tepat waktunya. Dan dia bisa menunggu dengan sabar. Memang kalau sabar itu tidak disukai orang Kristen. Tidak disukai setiap orang. Tapi Tuhan menyukai saudara sabar. Ketika saudara ada dalam masalah, Tuhan izinkan sesuatu ini terjadi supaya kita bisa belajar untuk selalu kuat, menaikkan level. Jadi orang yang level kelima adalah orang-orang yang melihat berkat dan melihat masalah itu adalah satu rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa, biarlah keluargamu menjadikan ucapan syukur sebagai budaya dalam menjalani hidup, menggunakan mulut, pikiran, hati, dan sikap dengan baik. Saya Pendeta Richard Surinta memberikan kesimpulan kepada saudara bahwa jagalah mulut kita untuk selalu mengucap syukur agar Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Kalau Anda diberkati oleh lain sahabat Richard Surinta, saya izinkan saudara untuk share kepada teman, share kepada keluarga, share kepada siapapun yang saudara kenal, agar kita menjadikan ucapan syukur ini adalah suatu budaya. Dan jangan lupa klik loncengnya, dan jangan lupa untuk subscribe.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.